Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang Shopee ya, atau SPayLater dan S-Pinjam itu mengancam nasabahnya jika tidak membayar maka mereka bisa menarik barang-barang berharga di rumah sekaligus sertifikat tanah gitu ya. Nah, saya dapat info ini dari anggota grup Raja Galbay gitu ya. Dia ngepost di grup Raja Galbay. Langsung saja kita cek postingannya. Ini dia ya, dari Mas Bagus. Info lur, Galbay Oren jalan 4 bulan aman gak ya, lokasi Jogja gitu kan. Nah, ini dia. Dia itu tanya aman enggak ya lokasi Jogja, saya Galbay Shopee gitu kan. Karena mungkin diintimidasi oleh DC Shopee itu gitu. Nah, mari kita baca chattingan penagihan dari DC Shopee-nya. Oke, nah saya zoom dulu ya, bentar. Sini ya. Dari DC Shopee ya, ini nomornya kurang lengkap ya. Kalau lengkap saya kerjain ini. Oke. Shopee dengan ini atas nama gitu ya. Nama Prasulistyo, ID fieldnya ini nama kolektornya gitu ya. Kolektor Shopee gitu, yang mana bohong-bohongan, fake juga sebenarnya gitu ya. Nama Prasulistyo, nama Joni Caludi Bere, ID field 22188821, terserah ya, karena sebenarnya itu adalah bohongan. Oke, akan berkunjung dan menagih rumah saudara pada tanggal 8 Mei 2023 ya. Dengan datangnya kami tidak ada keringanan atau potongan dan harus dibayarkan dengan lunas. Semua berkas-berkas Anda saya buat per hari ini untuk laporan ke RT RW, lurah, ormas, camat, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, kepala Pertamina, sesuai KTP untuk koordinasi gitu ya. Noted, apabila tidak ada uang sama sekali, saya berhak mengambil barang-barang Anda seperti nomor 1 unit kendaraan pribadi, nomor 2 BPKB dan STNK kendaraan pribadi, nomor 3 surat tanah ya yang dibeli oleh orang tua Anda pada zaman dulu ya, itu akan diambil oleh Shopee. Ngakak ya. 4 barang-barang pribadi seperti HP, TV, sempak, kulkas ya, sempaknya sempak batik, sempak lepis, kipas, mesin cuci, gelas, piring, sendok dan lain-lain gitu ya. Untuk pencabutan laporan silakan hubungi admin kami di WA-mi sekian. Nah, begitu ya. Untuk pencabutan laporan silakan hubungi admin kami di WA-mi sekian sekian sekian. Kalau sudah berhak di sini ya, apabila tidak ada uang sama sekali, saya berhak mengambil barang-barang Anda seperti ini ya, 4 ini. Kalau sudah berhak, ngapain dicabut? Lucu nggak ya? Shopee sudah berhak mengambil barang-barang Anda seperti surat tanah ya kan, ngapain dicabut laporannya? Hutang 3 juta, surat tanah harganya 500 juta. Untung dong Shopee dong kalau misalkan ngambil surat tanah ya kan, ngapain dicabut? Ya kan, kalau sudah berhak gitu. Nah, maka dari itu ya, ini adalah kalimat template yang dibikin sedemikian rupa oleh DC pinjol ya. DC pinjol itu ada di mana-mana, ada di YouTube, ada di WA, ada di Telegram. Dia itu menganalisa, saya seperti profesor walaupun DC itu tidak lulus SD. Mereka itu menganalisa mana yang takut ya. Oh, PayLater ya takut gitu ya. Oh, pinjaman ini ya, nasabah ini takutnya seperti ini ya. Setiap pagi ya, dengan atasan mereka itu yang monyong itu ya, mereka akan membuat kalimat-kalimat yang akan menjatuhkan mental Anda, padahal tidak akan terjadi apa-apa. Nah, jadi pertanyaannya, Bang, bisa nggak sih, bener nggak sih ya, Shopee itu bisa menarik unit kendaraan pribadi, BPKB dan STNK-nya gitu ya, surat tanah, barang-barang pribadi seperti HP, TV dan lain-lain gitu ya? Jawabannya tidak bisa ya, sangat tidak bisa sekali. Apalagi barang itu bukanlah jaminan Anda di badan pembiayaan tersebut. Ya, misalkan seperti Anda pinjam KUR di Bank BRI, Anda naruh sertifikat rumah gitu ya, itu pun melalui proses yang panjang gitu loh, sehingga rumah Anda itu bisa dilelang gitu ya, ataupun leasing gitu ya. Leasing itu sebenarnya tidak bisa mengambil paksa motor atau mobil Anda ya, itu sangat tidak bisa sekali gitu. Masa sih Bang nggak bisa? Nah, Anda wajib mengetahui undang-undang ini
ya akan saya infokan untuk Anda agar lebih jelas lagi, agar Anda lebih mantap lagi dalam menggalbaikan Shopee Anda ya. Untuk bekal Anda menghadapi DC lapangan seperti Kredit Pintar, Aku Laku gitu ya. Anda mungkin perlu menonton video ini sampai selesai. Oh iya, untuk Shopee ini tidak ada DC lapangannya ya. Shopee, S-Pinjam dan SPayLater tidak ada DC lapangannya di seluruh dunia, oke? Kita sudah ada di CNN Indonesia agar lebih kokoh lagi, oke? Langsung saja kita ke intinya. Nah, di sini ya. Debt collector tidak boleh memaksa menyita barang-barang milik konsumen yang one prestasi. One prestasi itu sebut saja gagal bayar gitu loh ya, oke ya. Penyitaan hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan seperti dijelaskan pada pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP begitu ya. Jadi ketika nanti Anda itu hutang di paylater lalu galbay lalu didatangi ya oleh DC lapangan ya, itu tidak bisa. Ya Anda silakan tunjukkan saja video ini atau Anda ya ketikan di Google pasal 362 Kitab Undang-Undang KUHP gitu loh. Nah, Mas, nggak boleh ya. Debt collector tidak boleh memaksa menyita barang-barang milik konsumennya yang one prestasi. Gitu ya, jangan sembarangan Anda ya mau saya teriakin maling juga nggak salah gitu loh ya. Karena Anda melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu. Oke, ini ada lagi nih ya. Pokoknya semuanya setuju ya bahwa putusan MK penarikan barang leasing harus melalui pengadilan gitu loh ya. Sama saja pinjol juga. Intinya sih penarikan barang ya. Leasing itu kan badan pembiayaan, pinjol juga badan pembiayaan. Gitu. Oke, kita baca ya. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan penarikan barang leasing kepada kreditur tak boleh dilakukan sepihak, melainkan harus melalui pengadilan. Hal ini telah diputuskan dalam sidang pengucapan putusan di MK 6 Januari lalu gitu. Oke. Lanjut, dalam putusan menyatakan tidak boleh lagi ada penarikan barang leasing langsung kepada kreditur, ujar juru bicara MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi CNN Indonesia gitu loh ya. Hebat ya. Jadi tidak boleh lagi ada penarikan barang leasing langsung kepada kreditur. Gila, keren ya. Ya iya, maksudnya kan kita ini kan misalkan ya, kita ini kredit mobil gitu loh ya. Sudah 4 tahun gitu loh ya, masa mau ditarik, rugi kitanya dong gitu kan ya. Ya kita kasih waktu lah gitu kan, misalkan ya yang kredit di mobil, motor, rumah gitu loh ya, kasih waktu lah gitu. Makanya ya MK ini memutuskan bahwa tidak boleh lagi ada penarikan barang leasing langsung kepada kreditur. Oke, kita baca satu lagi ya. Biar kokoh. Judulnya MK tegaskan leasing tak bisa ambil paksa kendaraan bila debiturnya melawan gitu loh ya. Nah, di sini Mahkamah Konstitusi atau MK kembali menegaskan perusahaan leasing tidak bisa mengambil paksa kendaraan bila debitur keberatan dan melakukan perlawanan. Nah, Anda keberatan misalkan gitu. Loh, saya nggak mau lah. Ya kan ditarik-tarik begini enak saja gitu. Bisa, itu boleh kata Mahkamah Konstitusinya. Gitu loh ya. Oke. Lanjut, langkah yang bisa diambil bila itu terjadi, leasing harus menggugat debitur ke pengadilan negeri hingga memiliki kekuatan hukum tetap gitu. Yang mana ya tidak sepadan gitu loh ya. Misalkan Anda hutang paylater ya, beli HP, beli apa gitu loh ya. Mau gugat ke pengadilan hanya hutang HP ya nggak mungkin. Ya biayanya berapa? Biayanya misalkan nyampe ratusan juta. Hutang Anda cuma 2 juta atau 10 juta atau misalkan lah ya. Hutang Anda itu 500 juta di Shopee gitu, di Kredivo gitu loh ya. Ya tidak bisa, tetap saja ya, belum makan waktu, makan biaya. Seorang nasabah berhutang ke Shopee 500 juta gitu loh. Lalu digugat gitu ke Perdata gitu ya, ke pengadilan gitu loh. Biayanya berapa? Biayanya 500 juta lagi misalkan. Ya apa nggak buang-buang waktu begitu, buang-buang duit gitu. Ngapain 500 juta buang-buang duit gitu. Makanya ya sampai sekarang tidak ada nasabah pinjol yang digugat ya, karena biaya dan waktu yang sangat banyak sekali ya yang harus dikeluarkan oleh pinjol tersebut gitu ya. Bahkan sampai leasing pun atau bahkan bank pun ya, ketika ada debiturnya yang galbay miliaran itu ya, itu tidak ada yang diperkarakan ke pengadilan gitu. Jarang sekali ya, jarang sekali kita mendengar ada nasabah yang diperkarakan ke pengadilan
ya hanya karena hutang miliaran gitu loh ya. Yang ada malah debt collector ini dihajar massa ya karena premanisme. Kebalik ya. Anda itu harusnya tahu gitu loh ya. Sebagai nasabah Galbay ya, tidak pernah ada perusahaan finance yang mempidanakan atau menyeret debiturnya ke pengadilan gitu loh ya. Tapi ya debt kolektornya lah yang mendapatkan hukuman jika menerapkan premanisme ketika menagih gitu ya. Jadi ini ya harus diingat-ingat ya bahwa di sini ya pasal 362 Kitab Undang-Undang KUHP gitu ya. Debt kolektor tidak boleh memaksa menyita barang-barang milik konsumen yang wanprestasi. Ini sudah sah ya, ini sudah ada pasalnya KUHP gitu. Nggak main-main, nggak bisa main-main. Kalau memaksa ya, rekam, viralkan. Oke ya, semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.